berdasarkan pengalamanku sendiri sih, bahwa berkebun tuh sebenarnya adalah belajar kalau buatku pribadi. Jadi dengan pernyataan ini, maksudku adalah berkebun itu buatku pribadi itu bukan tujuan. Jadi tujuannya itu bukan mendapatkan makanan dan lain-lain, tapi dia adalah medium atau cara untuk belajar banyak hal. Di depan rumah kita, tapi nggak sepenuhnya milik kita, dia bisa dikategorikan sebagai fasilitas umum atau fasum. Nah, baru akhir tahun lalu aku dan Den, suami aku, berusaha untuk menggarap lahan itu untuk menjadi satu food forest. Jadi semacam hutan pangan kecil di depan rumah kita sendiri. Hal pertama yang aku pelajari dari berkebun adalah pastinya bagaimana cara kita menanam ya. Itu sudah pasti terberi, itu adalah pengalaman yang pasti kita dapetin. Dan selain menanam, kita pasti gagal. Wah, jadi dari berkebun itu aku belajar bahwa bercocok tanam itu bukan persoalan ada yang tangannya dingin atau enggak. Tapi itu adalah persoalan kita sebenarnya kurang tahu bagaimana cara menanam itu sendiri. Kita telah terputus dari pengetahuan itu gitu. Karena kita terlalu sudah sangat terkotak-kotakan hidupnya di kota, terjauh dari alam, terindividualisasi, benar-benar nggak ada relasi, nggak ada hubungan yang dekat sama alam, sampai kita sebenarnya nggak tahu aja cara kerja alam dan bagaimana cara menanam. Nah, jadi dengan berkebun dan sering gagal itu ya, baik gagalnya sih kalau buat aku di tahun-tahun pertama, akhirnya jadi benar-benar terbukakan pikirannya tentang gimana sih caranya menanam dan membaca dan memahami relasi atau hubungan manusia dengan alam gitu. Dan membaca dan memahami relasi manusia dengan alam itu krusial banget. Kenapa? Akhirnya kita bisa mengalami juga perubahan krisis atau perubahan iklim atau krisis iklim dan krisis lingkungan yang ada di sekitar kita. Tapi dengan krisis iklim, kehadiran hama-hama ini menjadi tidak bisa diprediksi dan juga kadang populasinya jadi sangat-sangat besar. Ya, teman-teman tahu lah, mungkin ada beberapa teman-teman yang petani atau keluarganya petani, seringkali dari panen misalnya 3 kali setahun, 2 kali itu gagal karena hama. Nah, itu padahal udah menggunakan pestisida kimiawi dan lain-lain gitu ya. Ini foto beberapa hari lalu. Jadi sekarang itu kan harusnya musim kering ya, musim panas gitu di Bogor. Beberapa 2 minggu ini tuh Bogor setiap hari badai, dan badainya itu membawa angin yang luar biasa kencang. Jadi yang harusnya panas itu malah jadi sangat basah gitu. Nah, ini waktu awal-awal musim panas kami menanam jagung. Nah, sekarang jagungnya hancur. Ya lumayan menangis ya gitu. Akhirnya kita bisa sedikit merasakan apa sih rasanya. Bayangin kalau misalnya ekonomi kamu, penghidupan keluargamu bergantung pada pertanian, perkebunan, dan krisis iklim menerpa kebun-kebun dan hasil kebunmu itu gitu. Kebayang nggak sih bahwa tidak segampang itu, dan kita mungkin di kota cuman kayak, mana nih cabai, kok cabai mahal? Yang hanya memprotes atau hanya marah-marah, tapi sebenarnya kita marah-marah mungkin karena kita nggak paham isunya gitu, kedalaman isunya dan kompleksitas isunya. Dan berkebun tuh membuat aku jadi oke gitu. Jadi ternyata krisis iklim itu benar-benar sedekat itu dengan kita, dan kalau kita mencoba menanam pangan kita sendiri, ya pasti ada dampaknya gitu. Dan bayangkan kalau misalnya ini untuk konteks para petani.